sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-381 ini, didukung oleh para pemain, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anis Yuliatri sebagai Ken Lindi, Endang Sri sebagai Ken Rimang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Setelah istirahat sejenak, maka rombongan prajurit Majapahit yang mengawal Ayu Wandira meneruskan perjalanan. Mereka terus bergerak menyusuri hutan kecil di sebelah barat desa Kapopongan. Ayu Wandira duduk dengan lesu. Tubuhnya nampak masih sangat lemah. Gadis itu menyandarkan kepalanya pada dinding kereta. Sementara Rasemi memimpin barisan paling depan, sedangkan Rakuti mengawal di belakang. Setelah berkuda 10 pal jauhnya, mereka pun mulai masuk wilayah desa Kapopongan. Mereka terus bergerak menuju istana peristirahatan atau pesanggrahan Sang Prabu Jayanegara.
Lasmi dan Rakuti mengatur prajurit-prajurit agar mengadakan penjagaan dengan cermat di luar tembok istana Kapopongan. Sementara itu, Ayu Wandira sudah ditempatkan di Puri Campaka Mandala. Pada saat gadis itu baru akan memparingkan tubuhnya di atas ranjang berukiran indah, pintu ruangan terbuka. 2 orang wanita cantik segera masuk dan menghampirinya. Siapa kalian? Kenalkan, namaku Ken Lindi. Dan aku Ken Rimang. Maaf, kaukah yang bernama Ayu Wandira? Iya. Dari mana kau tahu namaku? Gusti Prabu Jayanegara mengutus seorang penggawa kerajaan ke istana Kapopongan. Gusti Prabu memerintahkan agar kami menerimamu dengan baik di sini. Karena kau akan segera menjadi teman kami. Kami harus merawatmu. Karena katanya kau sedang sakit. Terima kasih. Aku memang merasa sangat lelah. Kalau begitu, kau harus istirahat dengan baik. Di sini kau tidak kekurangan apa-apa. Kita bisa makan dengan puas. Kita bisa berbuat apa saja. Kecuali satu. Apa yang tidak boleh kita lakukan di sini? Keluar. Keluar dari lingkungan istana Kapopongan ini. Kita boleh berbuat apa saja, asal kita tetap berada di lingkungan istana ini. Jadi, inikah istana Kapopongan? Sanggerahan Gusti Prabu Jayanegara yang terkenal itu? Iya. Sekarang kau berada di Puri Campaka Mandala. Sedangkan kami berdua ditempatkan di Puri Kulirangan. Oh, punggungmu? Ada apa dengan punggungmu? Tidak ada apa-apa. Sekarang sudah tidak begitu sakit lagi. Sepertinya ada bekas cambukan. Lihatlah Ken Rimang. Iya, bekasnya sampai biru kehitam-hitaman. Mengapa kau sampai dicambuk, Ayu Wandira? Aku seorang tahanan. Sudah hampir 30 hari lamanya aku meringkuk di ruang tahanan. Oh, kasihan sekali. Mengapa kau sampai ditahan, Ayu Wandira? Apa kesalahanmu? Kukira aku tidak perlu menceritakannya pada kalian. Maaf, Ayu. Kalau kau keberatan menceritakannya, kami pun tidak akan memaksamu. Apakah istana Kapopongan ini dijaga prajurit-prajurit? Iya, selalu. Selalu ada prajurit jaga ditempatkan di istana ini. Bahkan sekarang ini, tidak kurang dari 100 prajurit berjaga-jaga di luar sana. Kau sudah menjadi seorang wanita persembahan yang sangat istimewa, Ayu Wandira. Kau pantas merasa bangga. Oh, kalian juga wanita-wanita persembahan? Iya. Kami sudah hampir 300 hari tinggal di sini. Kalian senang tinggal di sini? Iya, kami senang. Kami tidak merasa kekurangan apa-apa. Semua kebutuhan kami dicukupi. Kami tidak pernah bekerja berat. Dan Gusti Prabu Jayanegara seringkali memberikan hadiah yang berharga. Lihatlah, belum lama kami diberi giwang permata. Indah sekali, bukan? Prabu Jayanegara juga seringkali memberi kami kepingan-kepingan uang emas. Kami tidak mempunyai alasan untuk tidak merasa senang tinggal di istana ini, sekalipun tanpa kebebasan. Ya, kadangkala kami merasa kesepian juga. Tapi kalau mengingat ada banyak yang bisa kami peroleh di tempat ini, akhirnya rasa kesepian itu terobati. Nah, Ayu Wandira, kukira sebaiknya kau istirahat. Kalau kau membutuhkan apa-apa, kau bisa memanggil kami. Kami akan dengan senang hati melayanimu. Karena kami harus menjalankan perintah Gusti Prabu Jayanegara. Ayo, Ken Rimang. Selamat malam, Ayu Wandira. Iya, selamat malam.
Ken Lindi dan Ken Rimang kembali menutup pintu Puri Campaka Mandala. Dua orang wanita persembahan itu bergegas melangkah ke Puri Kulirangan. Ayuwandira kembali membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Sekarang aku dilemparkan kemari, ke istana Kapopongan, ke tempat Prabu Jayanegara bersenang-senang. Sungguh aneh perjalananku ini. Dulu aku tinggal di lereng Gunung Lejar, di tengah-tengah alam yang bebas dan murni. Kemudian aku ditangkap prajurit-prajurit Majapahit dan dijebloskan ke ruang tahanan. Selanjutnya, Rasemi menempatkan aku di Wisma Parih. Dan sekarang, Prabu Jayanegara membawaku ke istana Kapopongan. Lucu sekali. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, aku harus tinggal di beberapa tempat yang jauh berbeda suasananya. Istana Kapopongan, Puri Campaka Mandala. Belum pernah kulihat puri seindah ini. Ruangan ini pasti dibangun dengan biaya yang sangat mahal. Berapa ribu kepeng uang emas dibutuhkan untuk mendirikan puri seindah ini? Prabu Jayanegara. Kukira dia seorang raja yang boros. Dia senang menghambur-hamburkan uang untuk mengejar kesenangan-kesenangan pribadi. Apa dia tidak pernah memikirkan rakyatnya? Apakah pegawai-pegawai kerajaan tidak pernah melaporkan betapa banyak rakyat Majapahit yang hidupnya menderita? Pemborosan seperti ini pasti tidak banyak gunanya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ayuwandira membalikkan tubuhnya menghadap dinding puri yang dihias dengan ukiran warna-warni. Menjelang tengah malam, gadis itu baru terlelap. Dia tidur pulas sekali, dan dia terjaga ketika matahari menyapu jendela-jendela puri dengan sinarnya yang hangat. Ayu, kau sudah bangun? Bagaimana tidurmu semalam? Aku tidur nyenyak sekali. Syukurlah. Tempat ini memang nyaman untuk istirahat. Udaranya sejuk dan pemandangan sangat indah. Nampaknya kalian sangat bahagia menjadi wanita persembahan. Tentu saja. Kami merasa sangat bahagia karena keberuntungan ini. Jadi kalian menganggap wanita persembahan adalah suatu keberuntungan. Ayuwandira, kami berdua adalah gadis desa yang melarat. Ken Lindi, temanku ini berasal dari desa Wurare. Orang tuanya petani biasa. Sedangkan aku berasal dari desa Panitikan. Ayahku sudah sejak lama meninggal. Dan selanjutnya aku hanya hidup bersama ibuku yang sudah mulai lanjut usia. Kami berdua boleh dikata hampir tidak mempunyai masa depan lagi. Sampai suatu saat keberuntungan itu datang juga. Entah bagaimana jalannya. Akhirnya kami berhasil memasuki istana Kapopongan dan menjadi wanita persembahan. Sekarang kami tidak kekurangan apa-apa lagi. Asal kami dapat melayani Gusti Prabu dengan baik. Kami pasti akan diperlakukan juga dengan baik. Ya, kita harus bisa mengambil hati Gusti Prabu Jayanegara. Dengan begitu, beliau tidak akan segan-segan memberi kita hadiah. Hadiah itu bisa kita kumpulkan, dan nanti bisa kita jadikan bekal di hari tua. Apakah
Gusti Prabu suka marah-marah pada kalian? Sekali waktu pernah juga beliau marah. Tapi kami biasanya lalu buru-buru memperbaiki kesalahan kami. Dan akhirnya, Gusti memberikan kami ampun. Dan kami pun tetap diperkenankan tinggal di istana ini. Kita harus berhati-hati menghadapi beliau, Ayu Wandira. Pada permulaannya, memang itu pekerjaan yang sangat sulit. Gusti Prabu Jayanegara bukan sembarang laki-laki. Kita harus selalu sadar bahwa beliau adalah Raja Majapahit. Nasib kita di tangan beliau. Beliau bisa memerintahkan apa saja pada kita. Dan kita harus mengerjakannya dengan baik. Sebab kita telah menjadi milik beliau. Aku tidak yakin bisa mengikuti jejak kalian. Apa maksudmu, Ayu? Aku sudah biasa hidup bebas. Aku biasa hidup seperti burung. Aku biasa terbang dengan sayap-sayapku kemana aku suka. Aku yakin tidak akan kerasan tinggal di istana ini, sekalipun semua kebutuhanku dicukupi. Aku membutuhkan yang lain, yang tidak mungkin kuperoleh di tempat ini. Kebebasan, kemerdekaan. Ayu, kau harus segera belajar melupakan apa itu arti kebebasan. Sebab setelah tinggal di istana ini, jelas kau tidak mempunyai kebebasan lagi. Apa senangnya hidup dikekang seperti ini? Seekor burung pun tidak senang dimasukkan ke dalam sangkar. Kukira semua manusia tidak senang diperkosa hak-haknya, kebebasan dan kemerdekaannya. Semula kami juga berpikir begitu. Tapi setelah biasa, akhirnya kami dapat menyesuaikan diri. Ya, apa artinya kebebasan jika hidup kita menderita di luar sana? Dan apa artinya kebahagiaan dan kesenangan jika nasib kita dibelenggu seperti binatang? Ayu Wandira, hati-hati. Jangan sembarangan bicara. Kalau sampai nanti prajurit-prajurit jaga mendengarmu bicara seperti itu, kau akan mendapat kesulitan. Apalagi kalau sampai Gusti Prabu tahu. Seharusnya Gusti Prabu Jayanegara berlaku adil dan bijak kepada para kaulanya. Sudahlah, Ayu Wandira. Lebih baik kau segera membersihkan tubuhmu. Di belakang puri ini ada pancuran yang sangat bening airnya. Dan kau bisa mandi sepuas-puasmu sambil menggosok tubuhnya dengan daun-daunan yang harum. Ayo, ayo kami antarkan. Setelah tubuhmu bersih dan kau menjadi lebih segar, kita bisa bercakap-cakap lagi sambil makan pagi bersama-sama. Ken Lindi dan Ken Rimang mengantarkan Ayu Wandira ke pancuran yang terletak di belakang puri Campaka Mandala. Ayu Wandira segera membersihkan tubuhnya, menggosok tubuhnya dengan daun-daunan yang harum. Memang benar, setelah tubuhnya bersih, dia merasa lebih segar. Mereka bertiga lalu makan pagi bersama-sama. Ayu Wandira makan dengan lahap sekali. Selesai makan, mereka meneruskan bercakap-cakap di ruangan pendopo Puri Campaka Mandala. Sebelum aku dibawa ke istana Kapopongan, Gusti Ramapati mengatakan sesuatu kepadaku. Katanya aku mendapat tugas baru. Dan tugasku itu ialah menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Iya, benar Ayu. Tugas kita memang hanya satu. Ialah membuat hati Gusti Prabu Jayanegara senang. Kita tidak mempunyai tugas yang lain lagi. Bagaimana cara kalian menyenangkan hati Gusti Prabu? Ya, tentu saja dengan menuruti segala keinginan beliau. Apa saja misalnya keinginan beliau? Ayu, kukira kau sudah cukup dewasa. Kau pasti tahu apa kesenangan seorang laki-laki. Kadangkala kami harus memijit punggung beliau dengan minyak bawang. Suatu saat, kami harus menemani beliau bercanda dan bercakap-cakap tentang apa saja. Dan pada saat lain,
Kau tentu tahu apa yang kami maksudkan, bukan? Ya, aku tahu Ken Lindi. Dan aku heran, bagaimana kalian bisa melakukan semua itu dengan senang hati? Apa kalian merasa tidak terganggu? Bagaimana kalian bisa melayani seorang laki-laki yang bukan suami kalian sendiri? Ayu, kau pasti tahu bahwa kami tidak mungkin menolak keinginan beliau. Karena kami sudah menjadi wanita persembahan. Aku tidak bisa menerima pendapat seperti itu. Kita sudah menjadi milik Gusti Prabu Jayanegara. Tentu saja kita harus menuruti segala permintaan beliau dengan senang hati. Bahkan dengan perasaan bangga. Aku bisa gila jika harus mengikuti pendapat kalian. Atau barangkali pendapat kalian yang gila, yang tidak masuk akal. Memang, Prabu Jayanegara adalah seorang raja. Tapi sekalipun dia seorang raja, dia juga mempunyai keterbatasan. Di samping dia mempunyai hak, dia pun mempunyai kewajiban. Dan kewajiban seorang raja ialah bertindak bijaksana serta adil dan menjauhi perbuatan sewenang-wenang. Dia tidak boleh memperlakukan seorang wanita seperti benda-benda mati yang bisa dipindah ke sana kemari. Dia juga harus menghormati harkat dan martabat orang hidup. Dia tidak bisa berbuat semau-maunya karena dia bukan Dewata Agung. Ayu, kau pun harus melakukan hal yang sama. Sekarang kau sudah menjadi wanita persembahan. Sudahlah, jangan sebut-sebut lagi wanita persembahan. Tapi kau sudah ditempatkan di Istana Kapopongan. Aku tidak peduli ditempatkan di mana saja. Sekalipun aku ditempatkan di atas langit, aku tidak akan membiarkan seorang laki-laki berbuat sewenang-wenang padaku. Ayu Wandira, kalau kau berani membantah Gusti Prabu Jayanegara, kau akan menyesal nanti. Lebih baik aku kembali ke ruang tahanan. Lebih baik aku disiksa prajurit-prajurit Majapahit daripada harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraniku. Prabu Jayanegara boleh mempunyai kekuasaan, tapi kita, kaum wanita, janganlah menjadi bodoh karena tidak menggunakan hak-hak kita sebagaimana mestinya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ken Rimang dan Ken Lindi, dua orang wanita persembahan yang selama ini melayani Prabu Jayanegara, memberikan nasihat dan pengertian-pengertian pada Ayu Wandira, bahwa seorang wanita persembahan adalah ibarat kelangenan, barang-barang kesukaan raja. Ayu Wandira berpendapat lain. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa kehilangan martabat dan harkatnya sebagai seorang wanita. Setelah 2 hari lamanya dikurung di Puri Campaka Mandala, setelah 2 hari lamanya istirahat, Ayu Wandira nampak jauh lebih segar. Suatu malam dia berjalan mengendap meninggalkan Puri, kemudian mengintip dari dahan pohon panggang yang sedang berbunga. Memang benar. Istana ini dijaga ketat sekali. Tapi aku harus berusaha meloloskan diri. Aku tidak sudi menjadi wanita persembahan dan hidup terkurung seperti burung. Aku heran. Bagaimana seorang wanita seperti Ken Lindi dan Ken Rimang bisa dengan senang hati menerima kenyataan pahit seperti ini. Tapi ya, setiap orang mempunyai pendapatnya sendiri. Setiap orang menentukan sikapnya sendiri. Barangkali mereka membutuhkan sejumlah harta benda untuk bekal di hari tua. Kasihan Ken Rimang dan Ken Lindi. Nasib mereka jauh lebih buruk dibandingkan seorang pengemis jalanan. Mereka telah menjual harga dirinya, kehormatannya, kebebasannya demi harta. Ayu Wandira melihat prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di luar tembok istana Kapopongan. Akhirnya gadis itu pun turun kembali dan melangkah ke Puri Campaka Mandala. Ayu, dari mana kau? Aku berjalan-jalan di luar.
Kau tidak bermaksud melarikan diri, bukan? Itu adalah urusanku. Kalian tidak perlu ikut campur. Kau jangan berbuat bodoh, Ayu. Kau tidak mungkin bisa meloloskan diri dari istana Kapopongan ini. Sudah banyak cerita mengenai wanita persembahan yang bermaksud melarikan diri. Kemudian ditangkap lagi, dan akhirnya nasibnya tidak seorang pun tahu. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Ayu, kau harus belajar menerima nasib. Bukan. Ini bukan persoalan nasib. Ini adalah persoalan harkat seorang wanita. Prabu Jayanegara memang berkuasa, tapi dia tidak dapat menguasai nasib manusia. Dia juga tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Semua nasib manusia berada dalam genggaman Dewata Agung. Sudahlah, Ayu. Jangan keras kepala. Mungkin kau mempunyai keberanian untuk melakukannya. Tapi aku yakin kau tidak akan berhasil. Mana Ayuandira? Ada apa, Rasemi? Rombongan Gusti Prabu Jayanegara segera memasuki halaman istana Kapopongan. Kau harus bersiap-siap, Ayuandira. Ayo, masuk ke Puri Cempaka Mandala. Hiya, hiya. Ayu, sekarang saatnya kau harus berhadapan dengan Gusti Prabu Jayanegara. Kalau kau dapat memperlakukan beliau dengan baik, melayani beliau dengan sepenuh hati, beliau pasti tidak akan marah padamu. Ingat, Ayu, membantah keinginan raja, menolak kehendak seorang raja, bukanlah sikap seorang kawula yang baik. Kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa. Sebaiknya kalian segera kembali ke Puri Kurilangan. Ayuandira. Iya, Gusti Prabu. Di mana kau? Hamba di sini, Gusti Prabu. Oh, Ayuandira. Jangan duduk di situ. Ayo, kemari. Duduk di tempat yang terang, supaya aku bisa melihatmu dengan jelas. Begitu lebih baik. Kau kelihatan lebih segar sekarang. Bagaimana keadaanmu? Hamba baik-baik saja, Gusti Prabu. Bagus. Aku senang sekali melihat kau sudah menjadi lebih baik. Bagus. Kau kerasan tinggal di istana Kapopongan? Tempat ini sangat indah. Pada saat hamba masuk ke ruangan ini, seolah-olah hamba tidak percaya pada penglihatan hamba sendiri. Hamba tidak yakin bahwa di salah satu bagian negeri Majapahit ada tempat seindah dan semahal ini. Oh, tentu saja. Istana Kapopongan ini sangat mahal harganya. Aku menghabiskan ribuan kepeng uang emas untuk membuat istana ini. Dan aku bisa membangun 20 istana seperti Kapopongan ini di mana saja, di seluruh wilayah Majapahit. Gusti Prabu memang seorang raja yang kaya raya. Kekayaanku tidak terhitung jumlahnya, Ayuandira. Dan kekayaanku setiap hari bertambah banyak. Oh ya, bagaimana menurut pendapatmu, Ayuandira? Kau kagum melihat keindahan istana Kapopongan ini? Benar, Gusti Prabu. Semula hamba kagum. Tapi kemudian, hamba menjadi sedih. Loh, mengapa sedih? Apakah membangun istana seperti Kapopongan ini bukan suatu pemborosan? Bukan, sama sekali tidak. Aku membutuhkan istana seperti ini. Aku membutuhkan tempat istirahat yang nyaman, bukan pemborosan. Seorang raja membutuhkan pesanggerahan. Bahkan aku merencanakan membangun 2 istana lagi seperti Kapopongan ini. Aku sudah memilih tempatnya. Yang satu akan berdiri di lereng Gunung Kawi. Dan yang satunya lagi, aku akan mendirikannya di atas bukit
Kagenengan. Apakah Paduka tidak tahu bahwa masih banyak kaula Majapahit yang hidup terlantar dan melarat? Ayu Wandira, aku tidak senang kau bicara soal ini. Lihatlah, Gusti Prabu. Hamba mempunyai sebuah golek kayu. Ayu Wandira mengeluarkan sebuah golek kayu dari balik lipatan pakaiannya. Prabu Jayanegara sudah duduk di atas kursi berukiran indah. Ayu Wandira menggeser letak duduknya, kemudian memperlihatkan golek kayu Mandana. Apa itu? Golek kayu, Gusti Prabu. Golek kayu Mandana. Apa maksudmu memperlihatkan golek kayu jelek itu padaku? Golek kayu ini memang jelek. Pahatannya kasar. Golek kayu ini sangat sederhana, tapi hamba sangat menyukainya. Jika hamba melihat golek kayu ini, maka hamba selalu teringat pada seorang pendekar wanita yang bernama Nini Ragarunting. Dialah yang mengajari hamba bagaimana caranya mencintai barang-barang yang sederhana. Sebab katanya, justru keindahan yang tersimpan di dalam barang-barang sederhana sangat tinggi nilainya. Lihatlah, Gusti Prabu. Wajah golek kayu Mandana ini sangat sederhana, bukan? Dia tidak gemerlapan. Wajahnya tidak mewah seperti istana Kapopongan. Sesungguhnya, seperti inilah keadaan negeri Majapahit sekarang ini. Seperti wajah golek kayu Mandana. Wajah yang membayangkan keprihatinan. Wajah yang tidak gemerlapan. Sudahlah, sudah. Kau ini bicara apa? Aku datang kemari bukan untuk mendengar ceramah tentang golek kayu. Sudahlah, Wandira. Simpan lagi golek kayumu yang sederhana itu. Jadi, Gusti Prabu tidak tertarik pada golek kayu hamba? Aku tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusi barang-barang yang sepele. Tapi inilah wajah rakyat Majapahit kalau Paduka ingin tahu. Hei, Ayu Wandira. Kau tidak perlu mengajari aku. Aku ini seorang raja. Dan aku telah dipersiapkan dengan baik sebelum duduk di atas singgasana. Aku pernah menjadi seorang Yuwa Raja di kerajaan Daha. Kau tidak perlu merasa pintar, Ayu Wandira. Seberapa jauh pengetahuanmu tentang negeri Majapahit dan tentang rakyatnya? Aku sudah belajar banyak. Aku mempunyai bermacam-macam guru. Aku belajar ilmu sastra. Aku belajar ilmu tata pemerintahan atau rajaniti. Dan aku belajar tentang ilmu pertanian. Aku juga belajar ilmu kemasyarakatan. Dan aku juga belajar ilmu keprajuritan. Aku ini seorang raja. Kau tidak pantas berlaku sombong di depanku, Ayu Wandira. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba bermaksud menyombongkan diri. Tapi hamba adalah bekas seorang pengembara. Hamba banyak melihat kehidupan rakyat jelata di mana-mana yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Majapahit. Kau hanya melihat keadaan mereka. Tapi aku belajar. Aku belajar dari buku-buku tentang kehidupan rakyatku. Setiap hari aku mendapat laporan dari para bupati, dari para adipati, dari raja-raja bawahan, dari penggawa-penggawa kerajaan, dari semuanya. Sekalipun aku hanya duduk di atas tahta, aku melihat semuanya. Aku mempunyai 1000 telinga dan 1000 mata untuk melihat. Itulah kelebihannya seorang raja, kalau kau ingin tahu. Aku tidak perlu keluyuran kemana-mana hanya untuk mengetahui bahwa segelintir rakyatku hidup sengsara. Itu pekerjaan yang sangat bodoh dan memalukan. Sudahlah.
Kau ini hanya seorang perempuan. Berani sekali kau bicara seperti itu di depanku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun kalau sekiranya Gusti Prabu Jayanegara kurang berkenan. Sudahlah, Ayuandira. Aku datang jauh-jauh ke istana Kapopongan ini bukan untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Aku mempunyai tujuan yang lain. Coba kemari. Duduklah di sini, Ayuandira. Ampun, Gusti Prabu. Hamba di sini saja. Duduklah di sini, di tepi ranjang ini. Hamba merasa tidak pantas duduk di atas ranjang. Biarlah hamba duduk di sini saja. Oh, itu artinya kau menolak perintahku. Justru hamba ingin menghargai Gusti Prabu sebagai seorang raja. Bukankah hamba lebih pantas duduk di bawah, di lantai ruangan ini? Duduk di sini, kataku. Duduk di sini. Oh, kalau begitu, baiklah, Gusti Prabu. Begitu kan lebih baik. Kalau sedikit saja kau bisa berpikir sehat, kau tidak akan berani membantah. Kerjakan saja apa yang kuperintahkan padamu. Apa saja, semuanya. Semua perintah yang keluar dari mulutku ini harus kau kerjakan dengan baik dan memuaskan. Mengerti? Hamba mengerti, Gusti Prabu. Awas kalau kau berani membantah lagi. Ayuandira. Aku senang rambutmu yang hitam dan panjang ini. Aku juga senang melihat matamu yang berbinar-binar seperti bintang kejora. Dan mulutmu. Oh, bagus sekali. Bibirmu tipis dan gigimu berderet dengan rapi. Kau cantik, Ayuandira. Kau indah seperti istana Kapopongan. Milik siapa kecantikanmu ini? Milik siapa keindahanmu ini? Milik hamba, Gusti Prabu. Milik siapa? Milik hamba. Coba sekali lagi. Milik siapa? Apa maksud Gusti Prabu? Hamba sama sekali tidak mengerti. Aku bertanya padamu, milik siapa kecantikanmu ini, keindahan tubuhmu ini? Milik siapa rambutmu yang panjang ini dan mulutmu yang bagus ini? Ayo jawab. Tentu saja milik hamba, Gusti Prabu. Bodoh, gadis bodoh. Gusti Prabu, hamba sama sekali tidak mengerti maksud pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Iya, tidak mengerti karena kau gadis bodoh. Dengar, Ayuandira. Sebenarnya kau tidak pernah memiliki apa-apa. Karena semuanya, apa saja yang ada di bumi Majapahit ini, semuanya menjadi milik raja. Maaf, Gusti Prabu. Semuanya? Ya, semuanya. Semuanya adalah milikku. Akulah yang punya pohon-pohon, akulah yang punya gunung, akulah yang punya langit. Akulah yang punya mega-mega di angkasa raya. Dan akulah yang mempunyai burung-burung yang berterbangan di wilayah Majapahit. Semua hewan yang bernapas, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya adalah milikku. Juga manusia-manusianya. Dari bayi sampai orang-orang jumbo. Laki-laki, perempuan, semuanya. Semua itu adalah milikku. Mereka bisa bernapas karena akulah sebenarnya yang bernapas. Mereka bisa hidup karena akulah sesungguhnya yang hidup. Hanya aku. Aku. Nah, Ayuandira. Sekarang mungkin kau sudah mengerti. Mungkin kau sudah paham apa yang kumaksudkan. Ampun, Gusti Prabu. Kalau semua adalah milik Paduka, lalu apa yang pantas menjadi milik kami? Tidak ada. Tidak ada yang pantas menjadi milik kalian. Seorang kaula tidak pernah memiliki sebutir padi pun. Tidak ada yang memiliki tanah sekalipun hanya sejengkal. Mereka semuanya, para petani itu menggarap sawahku. Juga hewan ternak yang mereka pelihara adalah milikku. Jadi sewaktu-waktu aku ingin mengambilnya, mereka harus menyerahkannya begitu saja. Demikian pula kau, Ayuandira. Kecantikanmu ini adalah juga milikku. Dan kau tidak berhak melarang
jika aku ingin menikmati apa yang menjadi milikku sendiri. Ayuwandira menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan. Prabu Jayanegara mulai nampak kembali tenang. Ayuwandira terkejut ketika dia merasa pundaknya diraba dari belakang. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ayuwandira? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.